Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosialisasi politik. Materinya terdiri atas 1. Pengertian sosialisasi politik. 2. Sifat sosialisasi politik. 3. Fungsi dan jenis sosialisasi politik. 4. Sarana sosialisasi politik. Langsung saja ya. Yang pertama, pengertian sosialisasi politik secara umum merupakan bagian penting dari suatu sistem politik, sebab dengan adanya sosialisasi politik, maka individu dapat mempelajari baik yang disadari maupun tidak disadari oleh setiap individu tersebut. Dua gambar di bawah merupakan contoh dari sosialisasi politik. Lanjut, pengertian menurut para ahli. Di sini saya menampilkan 4 dari pendapat berbagai para ahli. Yang pertama itu Richard E. Dawson. Sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan, nilai dan pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana sosialisasi lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa. Yang kedua itu ada David Easton. Sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Menurut Miriam Budiarjo, sosialisasi politik adalah sarana bagi partai politik untuk mengenalkan nilai dan norma yang dianut oleh partai politik tersebut secara berkesinambungan, agar nilai dan norma tersebut terus dikenal dan dianut oleh setiap generasi. Dan yang terakhir ada menurut Muhammad Natsir. Sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek pembinaan warga negara ke arah kehidupan dan cara berpikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Adapun sifat dari sosialisasi politik, ada yang bersifat laten dan juga manifest. Yang pertama, bersifat laten, artinya sosialisasi politik berlangsung dalam transmisi informasi, nilai, atau perasaan terhadap peran, input dan output sistem sosial atau seperti keluarga yang mempengaruhi sikap terhadap peran, input, dan output sistem politik. Sedangkan sosialisasi politik manifest berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai, atau perasaan terhadap peran, input, dan output sistem politik. Yang ketiga, fungsi dan jenis sosialisasi politik. Fungsi dari sosialisasi politik ada 3. Yang pertama, membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik. Yang kedua, memelihara. Dan yang ketiga, mengubah kebudayaan politik suatu bangsa. Yang seterusnya, jenis sosialisasi politik. Berdasarkan metode penyampaian pesan, ada 2 jenis sosialisasi politik. Di antaranya yaitu 1. Pendidikan politik adalah proses dialogis yang bertujuan agar anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma, dan simbol politik negaranya. Hal tersebut biasa dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, atau keikutsertaan dalam berbagai pertemuan formal maupun informal. Dan yang kedua itu indoktrinisasi politik. Adalah proses sosialisasi yang dilakukan untuk memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat agar menerima nilai, norma, dan simbol politik. Hal ini biasanya dilakukan secara satu arah dengan menggunakan cara paksaan psikologis. Adapun yang terakhir yaitu sarana sosialisasi politik. Menurut Gabriel Al-Amon 2000, sosialisasi politik bisa membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa. Selain itu, sosialisasi politik juga dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta bisa mengubah kebudayaan politik. Untuk dapat menyampaikan atau mentransmisikan pandangan, nilai, sikap, dan keyakinan politik dibutuhkan sarana atau agen sosialisasi politik. Contoh dari sarana sosialisasi politik yaitu keluarga.
Keluarga merupakan agen pertama dalam pembentukan nilai-nilai politik bagi seorang individu. Yang kedua, sekolah. Memberi pengetahuan pada kaum muda mengenai dunia politik dan peranan mereka di dalamnya serta memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga dan hubungan politik. Yang ketiga yaitu kelompok pergaulan. Kelompok bermain, kelompok persahabatan, dan kelompok kerja. Dengan adanya kelompok pergaulan, orang belajar mengenai penyesuaian diri terhadap sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok. Adapun juga lingkungan kerja, terutama dalam organisasi formal ataupun non-formal yang dibentuk atas dasar pekerjaan, seperti serikat kerja, serikat buruh, dan sejenisnya. Organisasi semacam ini seringkali menjadi acuan individu dalam kehidupan politik. Lanjut yang seterusnya, media massa. Dengan adanya media massa, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi politik. Selain itu, media massa adalah sarana yang bagus untuk membentuk sikap dan keyakinan politik warga masyarakat. Kontak politik langsung. Ini adalah sarana sosialisasi politik terakhir. Adalah pengalaman mata individu dalam kehidupan politik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap orientasi politik seorang individu. Pandangan terhadap sistem politik yang sudah ditanamkan oleh keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, tempat kerja, dan media massa dapat berubah karena pengalamannya yang nyata individu dalam kehidupan politik. Jadi kesimpulannya, sosialisasi politik, sosialisasi merupakan bagian penting dari suatu sistem politik. Sebab dengan adanya sosialisasi politik, maka individu dapat mempelajari baik yang disadari maupun tidak disadari oleh setiap individu tersebut. Sosialisasi politik bersifat laten dan juga manifest, lalu berfungsi membentuk, mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, mengubah kebudayaan politik suatu bangsa. Dan berdasarkan jenis penyampaiannya, ada dua jenis sosialisasi politik, yaitu pendidikan politik dan indoktrinisasi politik. Sarana sosialisasi politik antara lain yaitu keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, lingkungan kerja, media massa, kontak politik langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi sosialisasi politik, sistem politik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.